صل وسلم وبارك عليه ربي زدني علما وارزقني وعليني بصالحين ربي زدني علما ربي زدني علما وارزقني ربي زدني علما وارزقني فهما وعليني. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. La hawla wa la quwata illa billah. Yang kita hormati para orang-orang tua kita, Pak Derosadi, Pak Joko, Pak Sudidegudi, para asatidzah, Syarifudin Serbakan semuanya, para hadirin, para jamaah taklim Majlis Asmaul Husna. Alhamdulillah di malam Kamis ini kita sudah baca ratib rangkaian-rangkaian zikir yang disusun oleh Habib Abdullah bin Alawi Al-Haddadi, yang semuanya itu adalah ucapan-ucapan yang pernah terlontar oleh Nabi kita Muhammad SAW, yang faedahnya dan manfaatnya telah sama-sama kita maklumi di Jakarta dan di beberapa tempat. Bacaan ratib ini dibaca kalau orang mau berangkat haji. Orang-orang yang hajinya dibacain ratib, banyak yang mengatakan di sono rasanya enak, aman, ya, nggak ada halangan dan nggak ada gangguan. Nah, kita juga mudah-mudahan dengan baca ratib ini Allah Subhanahu wa ta'ala hilangkan kesulitan-kesulitan kita. Amin. Rintangan-rintangan kita, hambatan-hambatan kita. Para bapak saudara sekalian yang saya hormati, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, azibu ta'amakum, makanan. Dengan apa menghaluskan makanan? Dengan berzikir kepada Allah dan sholat. Janganlah engkau tidur setelah makan. Kenapa demikian? Fatak surah qulubukum, nanti hati-hatimu menjadi keras. Nah, ini hadis ya, diucapkan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang memberikan ya, pedoman buat kita. Sebelumnya kita diingetin memang ada 3 hal yang nggak boleh ya kita lakukan. Yang pertama, banyak makan, nggak boleh. Ya, maka kurangi makan dengan cara sering-sering berpuasa. Jangan banyak tidur. Ya. Boleh tidur, cuma jangan tidur mulu. Ya. Maka disuruh bangun. Ya, meskipun melakukan sholat malam cuma 2 rakaat. Malah ada beberapa tidur yang gak boleh. Ba'da subuh itu gak boleh tidur. Itu mewariskan kepakiran. Ya. Yang kedua, ba'dal asar, itu mewariskan gila. Yang ketiga, tidur sebelum waktu isya akan menyebabkan timbulnya banyak fitnah. Jadi kalau orang dulu malah tidur itu kalau malam di atas jam 10, biasanya teluh-teluh disebarin habis isya. Jadi kalau kita tidur jam 10, wah, teluh-teluh udah agak ada, ya kan, tuh orang dulu tuh ya. Jadi kita silahkan, malah tidur yang baik itu adalah sebelum waktu zuhur, supaya zuhurnya seger ya. Yang ketiga, jangan terlalu banyak menghayal.
atau terlalu banyak angan-angan, maka obatnya adalah yang disebut dengan ya merasa cukup, ya merasa cukup. Ya. Para bapak saudara sekalian yang saya hormati, nah ini hadis ini kita disuruh alusin makanan dengan cara berzikir kepada Allah dan sholat. Sebab makanan yang terlalu banyak yang kita makan mulu, itu namanya memperturutkan hawa nafsu. Ya kan? Memperturutkan hawa nafsu. Memperturutkan hawa nafsu, makan banyak akhirnya tidur. Kalau tidur habis makan menyebabkan hati menjadi keras. Kalau hati menjadi keras, nasihat, kebenaran gak bakal bisa masuk. Ya. Jadi kalau kita banyak makan itu namanya memperturutkan hawa nafsu. Ya. Nanti hati menjadi keruh. Ya kan? Yang diharapkan itu bukan hati yang keruh apalagi keras. Yang pengen yang baik adalah hati yang bening. Sebab hati ini adalah rumah Allah. Ya kan? Kalau hati baik, insya Allah ucapan kita jadi baik, tindakan kita jadi baik, sikap kita jadi baik. Tapi kalau hati yang kotor, apalagi sampai keras, ya ucapannya nyakitin, tindakannya buat orang gak seneng, sikap-sikapnya malah sikap-sikap yang kagak baik kepada orang. Kan utama Islam ini akhlak. Akhlak itu berawal untuk menekan agar gak banyak makan, yaitu sering-sering puasa. Ya. Apalagi di sini sangat dilarang habis makan tidur kan. Secara kesehatan kan udah kita ketahui penyakit gula itu dimulai kalau ada jeda, ya kan, 1 sampai 2 jam, ya kan. Nah ini berarti hadis ini pas sama sekarang. Penyakit gula banyak gak orang? Banyak. Ada gula basah, ada gula Pak Haji jual gula ya kan di warung ya. Nah gula ini orang kalau udah punya gula ngerembet kemana aja, ya kan, ngerembet kemana aja. Makanya obatnya itu adalah hati. Bukankah sumber penyakit itu penyakit zahir, penyakit badan apa aja itu? Itu mulai dari batin, ya kan? Jadi penyakit badan kita nih semuanya nih yang zahir itu berawal dari dalam sebenarnya. Kalau dalamnya nggak baik maka akan timbul penyakit-penyakit, ya kan? Tapi kalau batinnya baik, ya kan, hatinya menjadi baik, ya kan, sehingga jasmaninya menjadi baik, ya kan, hatinya bersih, berburuk sangka, berbaik sangka kan, husnuzon. Hatinya bersih, akhirnya tawakal pada Allah. Hatinya bersih, keyakinannya mantap. Hatinya bersih, nggak ada sifat dendam, nggak ada sifat pemarah, nggak ada sifat takabur, nggak ada sifat nyeleneh, ya kan? Akhirnya badannya pun menjadi sehat. Ya. Maka awali dengan sholat, awali dengan zikrullah. Jadi kalau ada orang yang nanya bagaimana supaya hati ini nggak keras, obatnya itu bukan pakai akal, obatnya itu bukan pakai ilmu, obatnya itu bukan pakai logika, obatnya adalah zikrullah. Zikir yang mana? Yang mana aja kalau kita ngaji bisa baca ratib, insya Allah hati menjadi bersih.
nggak pernah baca ratib, akhirnya hatinya jadi kotor, dendam, berburuk sangka, apalagi kesel aja bawaannya. Di mata dia semua orang salah, di mata orang nggak ada yang sempurna, dia doang. Penyakit hati itu mulai penyakit semua tuh itu mulanya, ya kan? Makanya obatnya zikrullah. Ala bidzikrillahi tatmainnal qulub. Dengan berzikir kepada Allah hati menjadi tenang. Yang bisa sholawat, baca sholawat, apalagi sholawat tibil qulub, ya kan? Itu membersihkan, membeningkan hati kita. Sholawat apa aja baca, ya. Sediakan waktu. Di subuh baca Quran. Kalau bisa baca Wirdul Latif. Kalau udah bisa seperti saya ngomong kemarin, baca Bismillahirrahmanirrahim berapa kali? 300. Sholawat berapa kali? 100. Sallallahu alaihi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu tenang insyaallah. Ya kan? Insyaallah. Ya kan? Jadi obat batin itu hati ya itu zikrullah. Ya kan? Jadi bukan dengan baca-baca yang lain, baca ini, baca itu, ngapalin yang enggak, zikir, ya kan? Kenapa Allah udah menyebutkan hati yang baik, insya Allah melahirkan jasmani yang sehat, ya kan? Tapi hati yang kotor akan melahirkan jasmani yang sering sakit. Kesalahan aja, ya, suuzon aja, dengki aja, sirik aja, ya kan? Gitu. Ya kan? Kan sumber manusia kan hatinya kan. Inna fil jasadi mudghah, fa idza saluhat sairul jasadi, fa idza fasadat sairul jasadi. Ya kan? Sesungguhnya dalam hati manusia ada hati. Apabila hati ini baik, maka badannya semua baik. Apabila hatinya rusak, maka semua anggota tubuhnya menjadi rusak. Gitu. Ya kan? Coba deh. Ya, apalagi kalau kita dengerin Danu, ya, Ustaz Danu, itu kan selalu berkaitan dengan batin. Ya kan? Ya emang begitu. Ya kan? Pokoknya kalau batin ini bersih, insya Allah badan itu sehat selalu, insya Allah. Yang kedua sholat, ya kan? Sholat kan intinya doa, ya kan? Bahkan dalam sholat ini sudah anjurkan ba'da qadaitumus sholat fazkurullah. Apabila selesai sholat, zikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Coba rangkaian ibadah sholat kan gerakan semua. Allahu Akbar, ya kan? Takbir kita angkat, ya kan? Habis itu ruku, tulang punggung menjadi sehat. Habis sujud, terus kan? Kemudian duduk, ya di antara dua sujud, ya kan? Sujud lagi, bangun lagi. Itu yang 2 rakaat, ada yang 4 rakaat, ada yang sholat sunnah, ada sholat tatawu, ada sholat rawatib. Apa nggak sehat? Ya kan? Apa nggak sehat? Kita menjadi sehat. Iya. Pokoknya kalau kita ngikutin Nabi udah sehat aja, ya kan? Olahraga yang disuruh Nabi apa? Berkuda, berenang dan memanah, ya kan? Berkuda menyehatkan punggung kan, mental menjadi kuat, ya kan? Kemudian batin juga menjadi tenang dia. Berenang, jantung juga, ya kan? Apalagi memanah, membuat kita konsentrasi, tenang, intinya tuh, ya. Olahraga yang dianjurin oleh Nabi kita Muhammad SAW. Pengen olahraga ini aja udah, ya kan? Kalau kita pengen olahraga ini aja udah, ya kan? Olahraga yang Nabi suruh, olahraga yang Nabi contohin, olahraga yang kalau kita lakukan mengikuti sunnah.
Coba olahraga ini kita lakukan dah. Ya, kayaknya sih kalau di kita sini ini nggak selalu sulit ini. Kolam berenang banyak nggak? Banyak berenang. Niat kita sunnah, ya kan? Niat kita sunnah. Zaman Nabi hidup di Mekah dan Madinah nggak ada kolam renang, tapi udah nyuruh berenang, ya kan? Berkuda sekarang juga nggak sulit kalau sekitar situ tuh pergi ke Mutiara Gading, ya kan? Cuma 10.000, ya kan? Kali-kali sunnah, ya kan? Dan nggak ada orang yang olahraga berkuda berenang kena serangan jantung, nggak ada. Tapi kalau futsal ada nggak? Ada. Bola ada nggak? Ada. Bulu tangkis Ada. Ya sunnah. Ya, memanah nggak ada kan, habis memanah serangan jantung nggak ada. Ya, emang agak mahal tapi kejangkau juga, ya kan? Nggak usah pergi ke Senayan kejauhan, di sini aja tuh Bida tuh ada tuh Bida. Ya pernah kan? Bida kalau hari Sabtu Minggu sekali-kali. Udah kalau saya dulu udah pernah ya naik kebo. Masih kecil saya mau kebo, lu nggak mau kebo. Udah mau kebo gitu. Wah, bahkan saya udah kuda tuh, ya kan? Berenang, kering dulu masih kecil, kelelep. Wah, udah tinggal memanah. Tapi kan dulu memanah jarang, main selepetan. Wah, selepetan lu selepetan, ada apa enggak orang selepet, main selepetan. Udah cakep. Nah, yang belum berjahit. Jahit kali-kali ngejar sunnah Rasulullah SAW kita jalani dan pasti mengandung kebaikan. Jahit kepida besok Sabtu Minggu tanya tuh ada tuh pakai ada di lapangan ya, berapa sekali ini ya sekali ini 5.000 kira saya 5 kali itu nggak apa sunnah Rasulullah SAW. Asal jam 12 malam Allah ya Nabi kita nggak kerja berkuda. Para bapak saudara sekalian yang saya hormati, nah hadis ini memberikan penekanan kepada kita pentingnya sholat ya, untuk kesehatan jasmani dan rohani. Hadis ini memberikan penekanan manfaat zikir untuk kesehatan rohani dan jasmani. Hadis ini juga menjelaskan melarang kita habis makan langsung tidur. Ya. Pokoknya habis makan jangan tidur kalau kita mau sehat, ya kan? Kenapa demikian? Secara kesehatan kan, ya makan langsung tidur nggak ada gerak lemak, mengganggu pembuluh darah, ya kan? Kan kalau hidup sehat enak. Ibadah enak, ya kan? Nikmati kehidupan enak. Tapi kalau sakit, iya kalau sakit langsung mati mah, nggak jadi rawat-rawatan. Ya Allah, udah begitu naik begitu, didorong-dorong. Ya, iya kalau ini yang menguji ini kesabaran yang mus, ya kan? Berat, iya berat, makanya masing-masing jaga kesehatan. Nabi menjaga kesehatan dengan apa? Minum madu, ya kan? Jinten hitam itu Nabi. Minum air putih waktu pagi, berjalan ba'da subuh itu Nabi Muhammad SAW. Ya. Di zaman Rasulullah itu udara masih bersih, makanan belum ada mecin, ya kan? Belum ada makanan instan dan minuman instan. Sekarang banyak makanan instan dan mengandung mecin, ya kan? Banyak bahan pengawet dan pewarna. Terus makan, ya kita makan bahan yang penuh dengan pengawet, ngendap di sini. Ya Allah, ya kan masih muda, penyakitnya banyak.
sehat, kan enak sujud sehat, sholat sehat, kesono kemari sehat, silaturahmi sehat, amal jadi banyak, manfaat ada, ya kan? Tuh, pelihara dah diri kita dah. Pokoknya habis makan jangan tidur dulu, jalan kayak sono kayak dulu kayak ya, jangan langsung tidur. Kenapa? Sebab di samping kesehatan kita akan terganggu, hati ini juga akan mengeras. Kalau hati sudah mengeras, nasihat udah gak mempan. Jangankan nasihat sesama manusia, nasihat dari Allah Al-Quran udah gak kena, ya kan? Nasihat udah gak kena, ya kan? Makanya kan lembutnya hati macam-macam tadi, dengan zikrullah, banyak sholawat, ya ziarah kubur juga penting. Ya itu untuk melembutkan hati, ya Allah, ntar saya begini gitu. Jenguk orang sakit juga sama. Kenapa jenguk orang sakit? Supaya kita ngukur hati kita, apakah hati kita lembut, ya Allah. Nah, berarti kita lembut, ya kan? Mengusap rambut kepala anak yatim, supaya apa? Ketika kita usap berasa di sini, ya Allah, coba itu terjadi pada anak saya, ya kan? Jadi bagian dari apa itu? Melembutkan hati kepada orang yang kurang mampu, kurang punya, sering-sering memberi. Kenapa demikian memberi? Supaya melembutkan hati kita. Tapi mau orang susah nggak mau beri, ke kubur ziarah kagak mau, tetangga yang sakit kagak ditengokin, zikir ogah, salawat ogah, wah, nggak ada memberikan hatinya keras. Kalau hati udah keras, orang mati, tetangga mati, saudara mati, ngobrol dia, tawa-tawa, wah, gitu, nggak ada pengaruh apa, wah, ya, nggak bisa, ya. Para bapak saudara sekalian yang saya hormati, ingat hati ini rumah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita rawat, kita jaga, kita bersihkan dengan sering-sering berzikrullah, luangkan waktu. Ba'da sholat jangan kabur, ya, jangan kabur, zikir dulu. Ya kan, bagus kita ngaji, tenang aja dengan ngaji itu punya amalan. Kalau orang nggak punya amal, nggak ngaji, nggak ada amalan. Tapi kalau udah ngaji tahu, oh dia dengar fadilah Quran, baca Quran. Dia tahu fadilah salat, baca sholawat. Dia tahu fadilah la ilaha, dia baca la ilaha. Dia tahu fadilah istighfar, dia baca istighfar. Dia tahu fadilah banyak amalan, ia baca, insya Allah hatinya menjadi bening. Qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Maka beruntunglah orang yang membersihkan hatinya, dan sungguh merugilah orang yang mengotori hatinya. Hanya ini bisa sampaikan, mohon kekurangan. Ya billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Illa anta faghfir lana maghfiratan min 'indika warhamna innaka antal ghafurur rahim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad sahibil busra salatan tubashshiruna biha ahlana wa auladana wa jami'a masyayikhina wa muallimina wa talabatina min yaumina hadha ila yaumil akhir. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah fi kulli lamhatin wa nafasin adada mawasi'ahu ilmullah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah fi kulli lamhatin wa nafasin adada mawasi'ahu ilmullah.
illallah, la ilaha 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 illallah. Astaghfirullahaladzim, alhamdulillah rabbil alamin. Allahumma sholli ala nuril anwar wasil asrar wa tiryakil agyar miftahil babil yasar sayyidina Muhammadil Muhtar wa alihi athar wa ashabil ahyar adada ni'amillahi wa ibdhalih. Allahumma inni as'aluka lakal hamdu badi'us samawati wal ar ya hannan ya mannan ya dzal jalali wal ikram ya hayyu ya qayyum. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan wasi'a wa amalan mutaqabbala. Allahumma inna na'udzubika min juhdil bala wa darki syaqa wa su'il qada wa samatihil a'da bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma barik fi auladina wa banatina wa ahlina wa talamizana wa jama'a ta'lim al-asma'ul husna wa la tadurrahum wa fiqhum li ta'atika warzuqna birrahum warzuqhumus salamah wal afiyah was sa'adah wal barakah fid dini wad dunya wal akhirah warzuqhum bi husnil khatimah warzuqhumuz ziyarah Makkah wal Madinah. Rabbighfir lana wa liwalidayna warhamhum kama rabbawna shighara wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat ahya'i minhum wal amwat. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.